akhirnya Indonesia main di Piala Dunia. Alhamdulillah. Mari kita bersyukur, tapi Piala Dunia U17 2025. Selamat berjuang untuk anak-anak Asunkos Nova Arianto yang akan tampil di Piala Dunia U17 2025 yang lolos lewat dari babak kualifikasi. Top, bukan status tuan rumah. Piala Dunia U17 2025 akan digelar di Qatar pada tanggal 3 sampai 27 November. Timnas Indonesia tergabung di grup apa, Wil? H. Grup H bersama Brazil, Zambia, Honduras. Sekarang saat ini Garuda Asia sedang berada di Dubai untuk menjalani pemusatan latihan tahap akhir. Ada 3 uji coba yang dilakukan di sana. Mari kita bahas di dalam ruang redaksi bolasport.com bersama Wila dan Alif dan saya juga Hari. Oke, Will. Iya, Bang. Bangga nggak kita lolos ke Piala Dunia, Will? Ya bangga, Bang. Kan baru pertama kali nih lolos melalui kualifikasi. Tanpa tuan rumah. Tanpa tuan rumah nih, tanpa status tuan rumah nih. Pertama nih, Bang, gitu kan. Walaupun ya itu format baru. Ya format baru walaupun 48 negara. 48 negara dan ya itu bukan hal mustahil gitu kan, Bang. Iya. Tapi kan ini baru pertama kali ya, jadi bangga banget sih, Bang. Ya, jadi teman-teman pas kita Piala Dunia 2017-2003 tuan rumah itu 24 negara. Iya. Sekarang naik 2 kali lipat jadi 40 negara. Emang peluangnya sangat besar banget. Akhirnya kita lolos ke sana karena emang event Piala Dunia U17 akan digelar setiap tahun ya. Iya, setiap tahun. Selama 5 tahun akan digelar di Qatar. Dip, kira-kira Piala Dunia U17 timnas Indonesia berat gak sih angkanya ke sana dulu? Erik. Di Piala Dunia U17. Ya, berbicara berat sih pasti berat karena kita bakal ketemu negara-negara, bahkan nih dia tergabung di luar grup Asia ya. Ketemu Brazil, Honduras, Zambia, dan juga mengingat Indonesia jarang yang mobil melawan klub-klub dari Amerika Selatan dan juga Afrika ya kayaknya. Iya, benar. Makanya sebenarnya dari kemarin-kemarin kan udah Indonesianya beberapa kali apa yang U17 nih? Oh, U17 sempat ya uji coba kemarin pas Piala Kemerdekaan juga ya. Lawan Mali. Tapi kan juga awalnya kan Afrika Selatan nih. Afrika Selatannya nggak setuju, batal lagi itu. Batal lagi terus ganti Tajikistan ya. Tajikistan dan juga Uzbekistan. Kemarin di Piala Kemerdekaan kita di peringkat kedua ya dengan meraih 1 kemenangan, 1 laga imbang dan juga 1 kekalahan. Meskipun di sana Mali perkasa banget ya. Iya. Berarti menandakan bahwa kita emang jarang menghadapi tim-tim Afrika. Afrika. Dan kita ketemu sama tadi Honduras, Zambia. Zambia kan mungkin karakter permainannya hampir sama ya. Makanya kan dia ada 3 uji coba di Dubai lawan. Di Dubai benar. Di Dubai lawan Paraguay, Panama sama Pantai Gading. Afrika Selatan lagi-lagi cancel lagi. Awalnya. Sama Didier Drogba. Dan berat banget nih, karena emang harus dilakuin ya. Karena kan dicoba tanggal 25, 27 sama 29. Geser, Bang, tanggal 30. Oh, 25, 27, 30. Sama 30. Wah. Yang Pantai Gading tuh tanggal 30 jadi. Berat banget ya. Iya. Kok Panama yang harus ada recovery yang cepat sekali kan. Karena kan saat ini timnas U17 sudah berada di sana kan. Kita nggak tahu ya beberapa pemainnya. Terakhir sih kalau kata Coach Nova tuh 27 atau 28 ya terakhir tuh aku lupa. Yang terakhir tuh ya Libya. Yang itu latihan terakhir sebelum berangkat ke itu. Iya, cuma apa emang dari 20 cuma diambil 21 nanti yang akan dibawa ke ke Qatar karena yang lainnya dipulangkan gitu, Bang. Dari 21 gua kemarin waktu itu sempat ketemu Coach Nova tuh di di daerah Sentul kan. Dia kita, "Coach gimana Coach persiapan timnas U17 Coach?" Puyeng har. Mainnya cuma 21 pemain doang. Gua pikir 23 pemain. Lah, dikit amat. Nah, itu dia makanya. Dan itu ditambah gua harus bawa kiper 3. Berat nih. Jadi 21 dikurang 3 tuh berarti 18. Ya. 18 pemain yang bermain. Bermain itu kan waktu mepet tuh berat bagi seorang pelatih kan. Memilih pemainnya juga sulit ya. Iya, sudah berarti kan artinya ada 10 main sisanya cuma 9. Cuma 8. Artinya kan emang harus nyari komposisi pemain yang pas ya gitu ya, Bang. Iya. Ditambah kan emang ada pemain keturunan nggak sih? Ada pemain keturunan karena emang terakhir baru gabung ya Lib ya. Yang kayak Matthew Baker tuh yang terakhir baru gabung latihan terakhir sebelum berangkat tuh emang ada beberapa pemain yang baru gabung tapi Coach Nova tuh nggak menjanjikan mereka langsung bisa main, Bang.
Maksudnya mungkin Matthew Baker lah, anggap aja itu udah pasti main gitu kan, dari emang salah satu andalan gitu kan. Tapi beberapa pemain keturunan tuh Coach Nova nggak menjamin bisa langsung main, maksudnya bisa dapat menit bermain atau bisa akan dibawa gitu bang. Karena ya Coach Nova lihat performanya dulu gitu katanya selama di Dubai itu, makanya dimaksimalkan di latihan uji coba itu, di uji coba 3 kali itu. Ya itu nyari yang terbaik karena 21 pemain itu bang yang dibawa, makanya itu. Iya, kalau kita bicara formasi, lu tau nggak sih formasi mereka kayak masih 3 back ya, masih ala Sintayong ya? Ya terakhir waktu di wawancara di Stadion Made ya di pemusatan latihan Jakarta sih, Coach Nova bilang tetap memakai skema 3 back ya. Ya sesuai dengan yang selama ini dia pakai lah. Yang dia pakai gitu bang. Mungkin itu juga bakal menjadi pakem terus di Piala Dunia U17 nanti bang. Mirip siapa gitu? Mirip siapa ya bola semua? Mirip siapa mau pilih? Mirip siapa? Kalau bicara mirip ya. Kemarin pun pas lagi latihan lihat masih pakai kaos kaki beda. Beda ya. Latihan dengan skema kaos kaki beda, mirip siapa ya? Itu mirip siapa? Iya. Kalau senior nggak beda ya? Wah, udah nggak beda. Senior udah nggak beda ya? udah nggak beda. Kalau kaos kaki beda itu artinya kekuatannya gimana, maksudnya yang hitam pakai metin hitam, yang kiri lemah gitu. Jadi bukan hitam putih bang kemarin, merah putih. Merah putih. Ya, kalau kita bicara persaingan di babak grup H ya, Wilan. Karena kan kalau nggak salah Nova itu targetnya tuh lolos ke babak selanjutnya. Iya. Gimana tuh ya? Brazil loh. Kalau Coach Nova terakhir ditanya, Coach ada nggak target dari PSSI, dia ngomong sampai detik ini gitu kan. Terakhir itu bang diwawancara sampai detik ini nggak ada target, nggak ada dibebani target. Tapi Coach Nova terus Putu Panji sendiri terakhir ditanya ngomong ya targetnya pengen lolos ke babak selanjutnya kayak gitu. Berarti artinya 32 besar? Enggak. 16. Masih 16? Langsung 16 nggak sih? 24 besar kali dong. Oh gitu. Ya pokoknya babak selanjutnya selanjutnya. Kalau 48 negara bola supporter ya? Iya 48 negara. Itu targetnya emang langsung lolos ke babak selanjutnya dan Coach Nova cukup yakin sih menurutku, bukan nggak mungkin juga sih bang. Dan melihat performanya pemain kita kayaknya menjanjikan kayak. Mengenai bakal ketemu timnas U17 Brazil, mereka bukannya minder, malah penasaran untuk menghadapi, apalagi mengingat kemarin Jepang aja bisa ngalahin Brazil ya, itu menjadi momentum tolak ukur ya. Iya. Bahwa kita juga bisa nih kayaknya, jadi acuan buat mereka bisa menampilkan yang terbaik gitu bang. Bisa lah bang, Coach Indra aja bisa ya ngalahin Brazil. Argentina Brazil kan dia bisa ngalahin Argentina Coach Indra. Kalau Coach Indra nggak bisa ngalahin Brazil karena waktu timnas U19 pernah uji coba di Perancis kalah ya sama Brazil. Nah, bisa ngalahin Argentina menang. Tapi kan kalau kita lawannya semoga Coach Nova Haryanto masih ada kecipratan lah ya. Kita punya Coach Indra Safri bisa ngalahin negara-negara kayak Brazil. Emang agak berat juga karena kan bisa dibilang Indonesia ini satu-satunya wakil Asia Tenggara ya? Iya, satu-satunya bang. Satu Asia Tenggara yang lolos ke Piala Dunia U17 2020. Jadi supporter Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, Singapura, Kamboja. Ayo kita Laos, Kamboja, Timor Leste, dukung Indonesia sengaja supaya bisa membawa nama harum Asia Tenggara di kancah Piala Dunia U17 2025. Yang menarik nih Will, PSSI itu kan menargetkan setiap tahun kita lolos ke Piala Dunia sampai dibikin tim baru, namanya Garuda United FC. Baru itu ya. Buat main di ini juga kan bang? EPA kan, karena buat ini kan. Terus sistemnya sama lagi kata Coach Nova, maksudnya latihannya, fisik dan lain sebagainya itu disamain dengan yang timnas agar ini tetap sistemnya sama gitu loh bang, maksudnya. Kalau emang naik ke timnas pun nggak akan beda jauh gitu bang, kayak fisik dan lain sebagainya gitu. Jadi emang Coach Nova genjotnya udah dari itu yang timnya. Jadi emang bener-bener buat kayak mungkin aku ngerasanya PSSI pun ingin selokan yang tradisi itu, nggak yang cuma abal-abal omong doang gitu bang, nggak yang wacana tapi emang tradisi itu dibangun dari yang bawah itu mungkin. Ya, gue setuju sama keputusan PSSI yang bikin tim baru namanya Garuda United yang buat main di Liga EPA buat membentuk sebuah karakter mental bermain si pemain agar mentalnya kuat supaya nanti kalau seandainya bisa ke kualifikasi Piala Asia hingga ke kualifikasi Piala Dunia bisa lolos ke Piala Dunia nanti ya gitu. Kalau kita bicara pemain kunci di timnas U17 Indonesia, kalau gue sih masih mikirnya ke Mirje gitu. Kalau lu siapa nih?
Ya tentu juga ada nama lain seperti Zahabi Goli. Oh iya itu masih, dia tuh. Juga Matteo Becker juga di lini pertahanan masih menjadi kunci, apalagi dia di klubnya asal juga mendapat menit bermain ya. Main di ACL juga kan. Elit ya. Elit. Berarti Zahabi Goli agak oke tuh ya. Becker, Mirza. Terus Evandra. Tapi kan pengalaman kemarin seperti di mana tuh ya? Yang di Eropa tuh ya? Bulgaria. Kalah terus ya gue. Iya, berat banget tuh kayaknya tuh. Berat banget makanya sebenarnya sih uji coba terakhir ini sih Pak, maksudnya uji coba terakhir di Dubai sih beneran bisa memaksimalkan apa enggak ya Coach Nova. Kalau Coach Nova sih emang ngomongnya udah nggak pengen coba-coba lagi gitu kan. Emang pengennya yang menetapkan, bahkan pas formasi aja dia udah menegaskan gitu kan, akan tetap pakai 3 formasi gitu kan, 3 back gitu kan. Jadi emang bener-bener nggak pengen coba-coba lagi gitu. Jadi bisa lah Bang, masa nggak bisa sih Lita? Kayaknya kita lihat terakhir di latihan menjanjikan banget, menjanjikan sekali. Pemain-pemainnya pede banget gitu kan, jadi kayaknya cukup pede untuk apa sih yang Coach Nova sampaikan sih kemarin pada pemainnya kira-kira? Nggak ada pesan khusus sih, lebih ke ini ya, terakhir aku tanya tuh Coach apa sih yang pengen bener-bener difokusin ke timnas. Kalau beberapa mungkin ya kita kayaknya nggak meragukan di lini depan ya, kayak Zahabi, Mirza juga lumayan lah udah, maksudnya cetak golnya nggak yang sekali 2 kali gitu kan, maksudnya itu kalau Coach Nova sih menekankan konsistensi ya. Iya, konsistensi, karena di Bulgaria lagi-lagi nyatet di Bulgaria itu masih nggak konsisten gitu. Memasuki menit keberapa tuh udah nggak konsisten mainnya kayak gitu, udah agak lengah dikit atau apa gitu. Jadi emang menekankan di situ sih Coach Nova, konsisten, fokus gitu. Bahkan Coach Nova sampai pamit di Instagram ya Mbak. Iya. Oh iya tuh, luar biasa. Aturan media sosial pun tetap diberlakukan gitu. Para pemainnya juga nggak boleh aktif. Jadi sangat oke juga ya kalau seandainya kita fokus di pertarungan sesungguhnya, nggak aktif di media sosial. Bang, oke juga, setuju. Beda banget sama tim senior yang masih fokus kemarin di setiap ketika latihan update foto berlangganan kan, maksudnya ibaratnya seharusnya kan juga pernah nanya juga kenapa sih masih aktif ya, itu karena mereka udah pemain senior profesional, mereka tahu bagaimana cara mengatasinya seperti apa, tekanan dari supporters. Tapi kalau gue pribadi, jika nantinya timnas U17 Indonesia tidak tampil baik di dunia, tolonglah supporter jangan hujat lah. Pemain muda regenerasi nih Bang, paling enggak. Pemain muda regenerasi harus didukung. Iya, harus didukung. Kalah menang tuh didukung, maksudnya disupport. Misalnya nih, contoh Matteo Becker pemain blunder, jangan dikatain gimana sih lu? Iya kan lah. Lebih baik ayo Becker, masih ada laga selanjutnya, tetap dengan optimis. Nah, gitu kan? Iya. Tuh. Jangan langsung duduk bet gitu kan, ibaratnya kan kurang etis ya gitu ya. Kalau dilihat juga ya, tolonglah teman-teman jaringnya itu dikasih yang baik, karena kan kalau bijaksana ya Pak. Karena sesungguhnya omongan itu ada doa ya. Kalau kita udah blunder, malah mereka blunder terus kan. Jangan seperti itu teman-teman. Tapi nih, lawan pertama kita lawan Zambia 4 November. Terus lawan kedua kita lawan Brazil 7 November. Brazil coy, ini masih ada ini kali Brazil lah. Siapa namanya? Vinicius Junior. Beda, udah generasi yang beda. Terus terakhir kita lawan Honduras. Jangan-jangan pemain Brazil U17 ini nanti 10 tahun ke depan main di Liga 1 nih. Waduh, bisa jadi. Banyak Hugo Gomez. Iya, benar. Jadi karena kan mungkin kan jalurnya ada yang ke Real Madrid, ada yang ke Real, ada yang ke Manchester United, ada ke Madrid United kan kayak gitu ya. Bisa jadi ya, Bang. Iya, bisa jadi. Sama MU kan mungkin bisa seperti itu. Kebetulan satu tim juga sama Zahabi Goli di Persija. Kan bisa jadi seperti itu kan. Nah, terus terakhir lawan Honduras. Ini semuanya pertandingan digelar pukul malam ini mainnya waktu kita sekitar jam 9 malam, 10 malam. Berat juga nih. Yang penting buat teman-teman buat para pemain timnas U17 Indonesia tetap semangat, fokus, jangan sampai jangan sampai tidak fokus, harus tetap pertandingan dari satu pertandingan. Ada pesan kali buat pemain? Ya, untuk pemain di Piala Dunia U17 ini harus memanfaatkan kesempatan kapan lagi kita tampil di Piala Dunia yang di kasta tertinggi di kelompok umur. Ya. Walaupun di usia 17, manfaatkan dengan baik, menghadapi lawan-lawan yang mungkin jarang kita hadapi kekuatannya, dan siapa tahu ke depan bisa jadi pemain bintang kan, kayak pernah jadi cerita, wah
Itu dulu lawannya ayah loh kan siapa tuh. Itu apa menjadi calon bintang dan bisa jadi ada agen-agen pemain di sana. Bisa menambah karir pemain kan ke Eropa atau ke benua mana ya. Jadi manfaatkan dengan betul kesempatan tampil di Piala Dunia gitu. Memanfaatkan itu artinya jangan egois. Iya. Ya, memanfaatkan maksudnya jangan show off gitu ya. Ya, tetap harus bisa sama tim dengan baik. Kalau bilang gimana gitu? Ya itu sih Bang, sama sih kayak maksudnya ya bener kalau kata Coach Nova ini jadi kesempatan baik buat para pemain juga kayak kapan lagi main di Piala Dunia. Jadi ya itu benar-benar harus bisa nunjukin ya yang terbaik kayak gitu aja deh. Oke. Udah harus tunjukin yang terbaik. Yang terbaik. Oke teman-teman Bola Supporter mungkin itu aja sih pembahasan tentang timnas U17 Indonesia yang akan berjuang di Piala Dunia tanggal 3 ya. Tanggal 3 mari kita doakan semoga timnas Nova Arianto ini bisa tampil baik maksimal dan bisa lolos ke babak selanjutnya sesuai dengan target dia. Oke, sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bola Supporters. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Supporter.